Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari hadatsana Sulaiman ibnu Kharbin hadatsana Hammad wa bermula Hammad itu ibnu Zaidin an Tsabitin an Anas radhiyallahu anhu. Qala Anas, karena ada gulamun, siapa gulam itu anak kecil, Yahudiyun yang bangsa Yahudi, yakhdumu itu melayani, siapa gulam melayani an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Famarido maka sakit siapa gulam, fa'ata maka datang pada gulam, siapa yang datang an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaudu kali menjenguk siapa Nabi pada gulam. Faqo ada maka duduk siapa Nabi indaroksi di sisi kepalanya gulam. Faqola maka berkata siapa Nabi lau kepada gulam, aslim masuk Islamlah kamu. Fanal doro maka memandang siapa gulam ilabi kepada bapaknya gulam. Wawa kali bermula abihi itu indau di sisinya gulam, bapaknya ada di situ. Faqola maka berkata siapa abihi lau kepada gulam, ati to'atlah kamu Abal Qasimi pada Abal Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena putranya yang pertama Qasim, Abal Qasim. Fa aslama maka masuk Islam siapa gulam. Fa kharaja maka keluar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kali bermula Nabi itu yaqulu berkata siapa Nabi, alhamdulillah ala dzat angkoda yang menyelamatkan siapa Allah pada gulam minan nari dari neraka. Jadi kata Anas, Nabi itu punya pembantu seorang Yahudi yang masih kecil. Jadi gulam itu usianya itu 2 tahun sampai 9 tahun itu gulam. Nah, jadi gampangnya Nabi itu punya pembantu gulam, anak kecil. Nah, kemudian sakit dia, sakit terus Nabi menjenguknya. Nah, bahasa ini ahli hadis bahkan memberikan penjelasan. Berarti orang Islam, kan kita umat Islam ya, terus punya pembantu non muslim itu boleh. Nah, jadi kita orang Islam punya pembantu non muslim itu boleh. Buktinya Rasulullah ini punya pembantu seorang Yahudi. Nah, terus dibalik. Sekarang gimana kalau orang Islam jadi pembantunya orang non muslim? Nah, kan gitu kan dibalik. Kayak di pasar-pasar itu kan banyak toko-toko Cina itu. Nah, toko-toko Cina itu kan banyak yang pembantu kan orang muslim. Dibalik. Nah, itu ada di Muhadzab, itu ada bab Ijaro. Itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama enggak boleh. Alasannya begini, seorang Islam yang jadi, ini alasan yang pertama, seorang muslim yang jadi pembantu orang non muslim, itu kan waktunya tersita untuk dia. Maksudnya begini, misalkan kalau kamu kerja tempat saya jam 8 sampai jam 5 misalkan kan. Nah, ini orang muslim yang kerja pada orang non muslim itu waktunya tersita. Itu haram, tersita untuk melayani dia. Disamakan, dikiaskan dengan seorang muslim menjual budak kepada non muslim. Kita orang Islam ya punya budak, terus jual kepada orang muslim nggak boleh, karena sama dengan waktu mereka ini akan tersita untuk melayani dia. Itu alasannya yang nggak perbolehkan. Nah, yang kedua itu boleh-boleh saja. Alasannya begini, Sayyidina Ali ini yang kita renungi. Sayyidina Ali itu pernah mburu ngangsu orang perempuan Yahudi. Satu timba itu opanya itu 1 kurma. Ada di Muhadzab ada juz 1 itu bab Ijaro. Jadi Sayyidina Ali itu pernah mburu ngangsu kepada perempuan Yahudi. 1 timbanya air itu ongkos 1 kurma. Itu dalilnya seorang muslim boleh menjadi pembantu atau menjadi pelayan orang non muslim. Nah, itu pertama, itu hal-hal yang sifatnya halal. Nah, sekarang kalau haram, contoh begini, misalkan Pak Rojab ini ahli tukang. Wah, terkenal arsitektur Pak Rojab ini, terus dipanggil oleh pastor untuk bangun gereja. Nah, kan repot ini. Kan kalau kerjaan yang halal, sekarang kalau bangun gereja atau hal yang haram. Nah, ini mayoritas ulama Malikiyah dan Syafi'iyah itu tidak memperbolehkan, karena itu sama dengan membantu barang haram. Itu mayoritas ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan kalau Imam Khulaimi itu enggak sampai haram, makruh tanjih. Bahkan Azharqasi boleh-boleh saja. Karena yang dilihat itu kerjaannya, urusan dia pakai ibadah itu bukan urusan kita. Yang ditengok itu kan kita kerjanya ditengok itu. Kan halal-halal saja. Adapun dia gunakan masa itu bukan urusan kita. Cuman mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah tidak memperbolehkan.
Karena alasannya karena sama dengan membantu kemaksiatan, karena untuk gereja dan sebagainya. Tapi kalau disingkut ini kan masih aman-aman saja. Nah kalau Pak Rajab pilih yang mana ini Pak Rajab? Pilih yang ya. Loh karena gini loh, maaf ini kita, saya rasa ini sudah banyak orang dusun di kita kan, yang pekerja di Malaysia, ya kan tidak untuk kemungkinan mereka bekerja di Cina, ya enggak? Nah, di Cina kan tidak berkemungkinan itu. Nah, makanya di kitab Fiqhul Waton wal Muwatona ada kitab namanya Fiqhul Waton wal Muwatona, itu fikih kebangsaan. Nah, itu di dalam kitab namanya Fiqhul Waton wal Muwatona, itu fikih kebangsaan. Itu sah-sah saja, enggak masalah katanya kan. Nah, itu termasuk Imam Syafi'i dari madzhab Syafi'i, Imam Zarkashi dan Imam Khalim sah-sah saja enggak masalah. Nah, cuman kalau sama milih mana Pak Sudikin? Wah, ini awak terjebak ekonomi kan, adanya kerja ngasih makan anjing misalkan kan, waduh kerja yang lain nggak ada, tentu kita yakin pilih yang kol-kol yang memperbolehkan, terjepit ekonomi kan gitu. Kalau ngasih makanan juga masalah. Iya, terus nah yang bikin yang punya itu ya. Nah, iya. Nah kemudian Nabi menjenguk gulam itu. Nah ini perlu kita perlu kita masuk Rasul kayak gini. Jadi anak buah kita kalau itu sakit ya bos itu jenguk kan. Walau itu non muslim, apalagi kita misalkan bos apa kan, kiai atau perusahaan yang sama muslim, ya anak buahnya sakit ditengok. Dan ternyata Nabi itu punya misi. Ketika beliau datang ke sana, kemudian Nabi ngajak Aslim, sama masuk Islam, masuk Islam kamu, masuk Islam. Kemudian budak ini nengok orang tuanya, nengok. Terus kata bapaknya, udah ati abal Qasim, ikuti Nabi Muhammad. Terus masuk Islam, kan untung. Jadi sambil dakwah Rasulullah. Akhirnya Nabi setelah jenguk itu, kemudian Nabi mengatakan alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillah dia diselamatkan dari neraka. Coba umpama dia itu nggak masuk Islam, bisa neraka. Nah, bisa neraka kan? Jadi walaupun pulang neraka ya. Iya, jadi gini. Kalau dalam hadis ini an-nasobiyya idza aqala al-kufra wa mata ala yu'adzabu. Nah, jadi seorang sobi kalau dia sudah normal, sudah bisa berpikir, ini muslim, ini non Islam, sudah tahu. Berarti kan akalnya sudah bisa bedakan, oh ini Kristen misalkan, ini non muslim, ini yang Islam. Nah, terus kemudian dia mati pada kekufuran, yu'adzabu. Liqouli ta'ala alhamdulilladzi anqadahu minan nar. Berarti Muhammad dia enggak masuk neraka kan bisa neraka. Nanti seorang anak kecil yang sudah cara berpikirnya sudah bisa bedakan mana antara yang non muslim dan yang muslim, terus dia nggak mau masuk Islam, nah, itu masalah itu. Qala Imam Bukhari hadatsana Ali ibnu Abdillah hadatsana Sufyan qala Abdullah samitu ibnu Abbas radhiyallahu anhu mayaqulu ibnu Abbas kuntu ada siapa saya, anaknya saya wa ummi dan ibu saya itu minal mustad'afina, sebagian orang-orang yang ditindas, dilemahkan, ditindas. Ana bermula saya, kata Ibnu Abbas, itu minal wildani, itu sebagian daripada anak-anak kecil. Wa ummi bermula ibu saya itu minas sibya minan nisa, itu sebagian daripada orang-orang perempuan. Jadi Ibnu Abbas cerita, saya dan ibu saya termasuk orang yang tertindas. Jadi orang tertindas maksudnya beliau ini muslim, ibunya namanya Lubabah itu masuk Islam, bapaknya Abbas belum masuk Islam. Jadi ayahnya namanya Abbas belum masuk Islam, ibnu Abbas Abdullah sudah masuk Islam, ibunya masuk Islam. Nah dia ini mau hijrah nggak bisa, dihalang-halangi dan ditindas, tapi kuat. Dan waktu itu ibnu Abbas masih kecil, karena ibu Abbas ini lahirnya 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ibnu Abbas 3 tahun sebelum hijrah lahirnya. Berarti ketika musim-musim itu kan beliau masih kecil. Maka beliau cerita, wah nasib saya termasuk dengan ibu saya minal mustad'afin, termasuk orang-orang yang ditindas. Saya dari golongan wildan, anak-anak kecil, ibu saya minani nisa, termasuk dari golongan perempuan yang tertindas. Dihalangi nggak bisa hijrah, di Mekah ditindas, disakiti. Oh, luar biasa. Makanya orang hijrah itu, muhajirin itu wajar saja ya. Itu punya derajat yang tinggi di hadapan Allah. Persoalannya ketika hijrah itu kan dalam satu keluarga itu enggak sama. Seperti kasih Ibnu Abbas ini kan bapaknya belum Islam, namanya Abbas, paman Nabi. Beliau sudah masuk Islam, ibunya Islam. Kan otomatis kan repot ini. Belum sahabat-sahabat yang lain kayak Abdurrahman bin Auf yang terkenal itu. Nah,
Bayangkan ini kaya raya, coba ditinggalkan semua hartanya, istrinya nggak mau. Ngapain aku ngikuti hijrah? Nanti harta saya, nah coba. Ini yang Abbas paman Nabi ini. Iya paman Nabi. Yang Abdurrahman bin Auf yang kaya itu kaya raya, ditinggalkan di Mekah. Istrinya nggak ikut. Kenapa? Ngapain saya ikut ke sana? Nah kan, kalau saya ikut ke sana harta saya nanti tertinggalkan, rugi. Nah ini perempuan kan, Abdurrahman bin Auf hijrah. Maka Abdurrahman itu luar biasa. Memang kalau orang takdirnya kaya itu tetap kaya Pak Rojab. Dia tuh sampai di Madinah itu kan terkenal, dia disambut orang. Wah dia ini orang kaya, disambut orang. Wah kan gini aja, sama nggak usah susah. Kamarnya saya kasih modal untuk berdagang. Dia tidak mau. Saya nggak usah kamu kasih modal, tunjukkan saja mana pasar yang ramai. Akhirnya mulai dagang mulai nol lagi. Kaya raya cuma. Memang takdir orang kaya itu tetap kaya. Hari-hari dagang luar biasa. Jadi orang hijrah itu memang luar biasa. Ya kalau satu keluarga semua ya, nah ini separuh-separuh kadang hartanya ditinggalkan. Waduh luar biasa. Qala Imam Bukhari hadatsana Abu Yaman akhbarana Su'aibun qala Ibnu Syihab yusalla disolati, kata Ibnu Syihab, ala kulli mauludin, siapa setiap orang yang dilahirkan, mutawafan yang wafat, wa ingkana sekalipun ada siapa maulud itu lighoyatin, bagi pelacur atau orang yang zina, itu lighoyatin bagi orang yang zina, min ajli anau, alasannya karena arah sesungguhnya maulud wulida, itu dilahirkan siapa maulud ala fitratil Islam, khali menetapi agama Islam, yadai mengaku, abawahu siapa kedua orang tuanya maulud ngaku al-Islam pada Islam, wa abuhu au abu atau bapaknya maulud khosotan khali khususnya, wa ingkana sekalipun ada umuhu siapa ibunya maulud itu ala ghairil Islam. Ini istahala apabila bersuara siapa maulud sorikan khali teriak, sulia maka disolati siapa alai maulud, wala yusola dan tidak disolati alaman siapa anak orang, lam yastahila yang tidak bersuara siapa man min ajri anahu, karena arah sesungguhnya man mantu anak kecil, siktun itu anak keguguran, siktun itu anak keguguran. Jadi kata Ibnu Syihab, setiap anak yang lahir kalau mati itu ya disolati, walaupun hasil dari zina, wa ingkana ligoi yatin, walaupun anak terus zina, yang dosa kan orang tuanya, anaknya kan enggak. Alasannya min ajli anahu, ini karena maulud itu apa bentuknya, dia dilahirkan dalam keadaan muslim. Nah, setiap orang itu kan melahirkan keadaan fitrah, keadaan Islam, fitrah. Kemudian orang tuanya, baik orang tuanya mengatakan Islam atau salah satunya, katakan bapaknya, wa ingkanat umuhu atau ibunya enggak Islam tapi bapaknya Islam, nah itu tetap disolati. Nah ini istahala sorikan, apabila anak lahir itu sorikan teriak surya alaihi, maka disolati. Nah, maka disolati. Jadi ada bahasa itu gini, wasiktu kal kabiri fil wafati indoharot amaratul khayati. Wasiktu kal kabiri, anak keguguran itu kal kabiri fil wafati, kalau mati kayak orang dewasa, yo dikafani, dimandikan, dikafani, disolati kan, dan seterusnya. Nah, indoharot amaratul khayati, kalau tanda-tanda hidup itu ada, contoh teriak atau gerak-gerak atau bernapas. Nah itu ini istahala sorikan surya alaihi, wala yusolla dan tidak disolati siapa alaman atas anak kecil, lam yastahillah yang belum bersuara, katakan tanda-tanda hidup itu belum ada, min ajyasi karena dikatakan dia itu siktun, au khofiyat. Jadi au khofiyat atau samar, au khofiyat wa khalquhu qadhara fana sholatan wa siwahatu biro, au khofiyat wa khalquhu doharo, atau tanda-tanda hidup itu enggak ada, lahir langsung mati, cuman wa khalquhu doharo, jasadnya nampak manusia. Kan ada lahir itu jasadnya utuh, tapi enggak ada tanda-tanda hidup. Itu adalah selain sholat, nah, berarti dikafani, dimandikan, dikafani, dikubur. Selain sholat, famna sholatan fasiwahatu biro. Nah, jadi au khofiyat wa khalquhu qadhara famna sholatan wasiwahatu biro. Asiktu kal kabiri fil wafati indoharot amaratul khayati. Al khofiyat wa khalquhu qadhara fana sholatan wa siwatu biro.
Nah, wa ini ikhtafa, kalau artinya belum berbentuk manusia, masih segumpal darah, segumpal daging, yaitu hanya sunatnya saja dikafani terus dikubur. Disolati malah haram, mau darah kok sampai solati. Jadi kalau belum berbentuk manusia kan. Kalau yang berbentuk tapi meninggalnya di dalam ya tadi. Nah itu namanya, kalau berarti kan belum ada tanda-tanda kehidupan. Jadi seandainya disolati kan tetap kadang-kadang ada yang nyolati kan. Famna solatan, selain sholat nggak boleh. Jadi haram ya? Nggak boleh, haram. Jadi selain sholat itu siktun. Tapi kalau sudah usia Pak, gini loh, bahasa siktun itu usianya di bawah 6 bulan. Kan minimalnya bayi itu kan 6 bulan walaghdotani. 6 bulan tambah 2 laghdot. 2 laghdot 1 nikahnya, masa nikah bapak ibunya, terus masa kumpulnya. Minimal umur bayi dikatakan sah itu 6 bulan walaghdotani. 6 bulan itu usia kandungan, laghdot itu nikahnya dulu. Masuk nikah dulu Pak Dem, kok ijab kabul dulu, terus kumpul suami istri dulu, ditambah 6 bulan. Nah, itu sempurnanya. Di atas 6 bulan ke atas, itu lahir keadaan hidup maupun mati tetap disolati Pak. Jadi siktu itu dibawa tadi. Bisa dipaham kan? Nah. Bisa paham kan? Nah. Alasannya fa'inna karena sunnya Abu Hurairah, ini alasannya Ibnu Syihab. Fa'inna karena sunnya Abu Hurairah anhu, itu karena ada siapa Abu Hurairah itu yuhadisu, itu menceritakan hadis siapa Abu Hurairah, qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin, tidak ada bermula anak yang dilahirkan itu illa yuladu, kecuali dilahirkan apa maulud alal fitrah atau suci, maksudnya agama Islam. Fa abawahu, maka bermula kedua orang tuanya maulud, yuhawwidani, itu menjadikan Yahudi siapa abawahu pada maulud, ayu nasroni, atau menjadikan Nasrani siapa abawahu pada maulud, ayu majisani, atau menjadikan najasi siapa abahu pada maulud. Kama tuntaju al baimatu, baimatan jam'aa, ini kata Abu Hurairah. Kama tuntaju, ini ada yang mengatakan yo ini mabni majhul, jadi maknanya mabni majhul. Yang kedua ini mabni majhul cuman maknanya mabni fa'il. Sekarang kita buat yang mabni majhul dulu. Jadi gini, kalau mabni majhul, kama tuntaju, sebagaimana dilahirkan al baimatu apa hewan, bahimatan pada berupa hewan, jam'aa yang sempurna anggota badannya, jam'aa yang sempurna anggota badannya. Kalau mabni fa'il ya biasa, kama tuntaju, sebagaimana melahirkan al bahimatu apa hewan, bahimatan jam'aa yang sempurna anggota badannya. Hal tukhisuna, adakah melihat siapa kamu semua, fiha, di dalam bahima itu, min jad'aa, minnya zaidah, min jad'aa, pada hewan yang tidak sempurna anggota badannya, hewan yang enggak sempurna anggota badannya, minnya zaidah. Sumayakul, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratullah, menetapilah kamu semua pada agama Allah. Alati fitratullah, fatara yang menciptakan siapa Allah, annasa pada manusia, alaihi atas alati, alaihi atas alati. Jadi dasarnya Ibnu Syihab yang mengatakan pokoknya setiap anak yang lahir itu disolati kalau mati. Karena Abu Hurairah itu bercerita begini, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak lahir itu fitrah, itu suci, maknanya Islam. Karena ketika di alam arwah itu kan ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, mesti kan apa? Qala bala. Iya ya Allah, bala. Aku ngaku engkau Tuhan saya. Maka setiap anak dilahirkan alal fitrah. Nah, fa'abawau, nah tinggal kedua orang tuanya ini yang bisa ada pengaruh, bisa anaknya jadikan majusi, Yahudi atau Nasrani atau majusi. Ini maknanya lingkungan hidup, terutama lingkungan keluarga itu sangat pengaruh pada anak. Anak lahir kan suci, ya. Kemudian bisa Yahudi, Nasrani, bisa majusi itu gara-gara lingkungan hidup. Ya lingkungan hidup ini pentingnya lingkungan hidup. Nah, kemudian kata Nabi, kama tuntaju, coba ada seorang hewan kan, melahirkan hewan yang sempurna anggotanya. Ada misalkan
sapi atau kerbau, kambing, melahirkan anaknya dengan sempurna. Hal tuhisuna fiya min jad'a, apakah hewan yang lahirnya sempurna itu hal tuhisuna, apakah kamu lihat dia itu anggotanya tidak sempurna? Mesti kan kamu tidak, aku lihat itu sempurna. Nah begitu pula anak yang masih kecil itu kan statusnya fitro, suci. Artinya kalau bisa ya jangan dipengaruhi, enggak suci. Bagaimana dipertahankan bisa suci. Makanya kata Abu Hurairah fitratullah. Nah, kamu harus tetap beragama Islam, itu agama Allah kan. Kamu harus Islam. Seperti awal-awal Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan suci, itu harus fitrah, harus kamu ikut terus, kamu pertahankan fitratullah. Tetapilah agama Allah itu Islam, tetapilah kesucian. Allati fatarnasa 'alaiha, di mana Allah menciptakan manusia asal lahir itu adalah fitrah dalam keadaan suci. Nah, kambing lahirnya sempurna. Apakah kamu ketika ditanya, apakah kamu melihat kambing itu enggak sempurna? Oh, enggak sempurna. Itu maksudnya hal tuhisna fiyamin, saya tak mesti sempurna itu. Nah, begitu pula anak yang lahir suci ya dipertahankan bagaimana bisa suci. Misalnya sekarang kan banyak anak yang tidak lahir. Enggak apa? Tidak lahir. Terus Dikeluarkan. Dan dengan mamin mauludin ilayu poju. Karena sekarang kan di bedah mesti diambil. Ya. Jadi dikeluarkan dia, tidak lahir tapi dikeluarkan. Dipaksa berarti, Pak. Apakah masih al-fitrah? Nah kan bahasa maulud itu kan sudah berbentuk anak, Pak. Kalau kan segumpal darah, segumpal daging itu ya enggak masuk inilah, kan dipaksakan. Bukan mauludnya. Karena di tempat negara itu ada yang ganti tempat agar keluar. Kan ada apa wa'idal mau'udatu su'ilat kan? Ya kan bi aidan bin kutilat, ada kan? Ketika anak yang dipaksa kayak sampean itu kan. Oh. Ngapain sampean kecil kok dibunuh kan? Dosa apa ya? Tanya bapak ibu saya, ngapain saya kok dibunuh ini? Qala Imam Bukhari hadatsana Abdan akhbarana Abdullah akhbarana Yunus an-Zuri akhbarani Abdus Salamah Ibnu Abdurrahman an Abu Radwan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin, tidak ada bermula anak yang dilahirkan minyak zaidah, jadi min jatuh setelah nafi kan, atau sibah nafi termasuk istibham, itu adalah zaidah. Wazida fi nafin wasib hi fajar nakiratan kamali baghin min mafar. Wazida fi nafin wasib hi fajar nakiratan kamali baghin min mafar. Ma min mauludin, tidak ada bermula anak yang dilahirkan itu ilayuladu alal fitrah, itu kecuali dilahirkan siapa maulud alal fitrah, khali menetapi suci atau agama suci. Fa abawau, maka bermula kedua orang tuanya maulud itu yuhau widani au yunasyironi au yumajjisani kama tuntaju, sebagaimana dilahirkan al baimatu apa hewan, baimatan pada berupa hewan jamaah yang sempurna anggota badannya. Coba ada hewan dilahirkan sempurna badannya, terus kamu ditanya hal tuhisuna, adakah melihat siapa kamu semua via di dalam baima min jad'a, pada tidak sempurna badannya, mesti kamu tidak sempurna. Nah, ya seperti hewan itu kan dilahirkan sempurna, tinggal pemiliknya. Kalau telinganya dicindik, buntutnya dipotong, nah, kayak gitu. Berarti lahir sempurna. Yang punya merubah-rubah. Begitu pula ini anak dilahirkan sempurna, bapak ibunya merubah-rubah, jadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sumayakula Burairah fitratullah, menetapilah kamu semua pada agama Allah. Allati fitrallah, fatora yang menciptakan siapa Allah an-nasa alaihi atas fitrah. La tabdila li khalqillah. Ini khabar bimananahi. La tabdila, tidak ada mengganti itu maujud li khalqillah, kepada penciptaannya Allah. Jadi masuk gini, enggak sayukja Allah menciptakan kita dalam keadaan suci terus kamu rubah-rubah. Nah, itu namanya la tabdila li khalqillah. Enggak sayukja kamu merubah penciptaannya Allah yang asalnya suci terus kamu rubah-rubah jadi enggak suci. Asalnya Islam kamu rubah-rubah enggak Islam. Dzalika dinul qayyim, dzalika benar fitratullah, agama Allah Islam itu ad-dinu, agama al-qayyim yang lurus. Itu al-qayyim yang lurus. Babu idza qala, apabila berkata al musyriku indal mauti, berkata la ilaha illallah. Qala berkata Imam Bukhari hadatsani Ishaq
akhbarana Yaqub ibnu Ibrahim qala Yaqub hadatsani abi an Sholikin ibnu Syihab qala ibnu Syihab akhbarani Sa'id ibnul Musayyab an abi dari bapaknya Sa'id ana sesungguhnya abihi itu akhbar memberi kabar siapa abihi hu pada Sa'id lama khadara ketika hadir Aba Thalibin pada Abi Thalib al wafatu apa tanda-tanda wafat, tanda-tanda wafat. Sa'a maka datang pada Abu Thalib siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada maka menemui siapa Rasulullah indau di dalam sisinya Abu Thalib Aba Jahlin pada Aba Jahl ibnu Hisam. Waduh. Wa Abdullah ibni Abi Umayyah dan Abdullah ibni Abi Umayyah ibnul Mughirah. Qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalibin kepada Abi Thalib, ya ammi wahai paman saya, qul berkatalah kamu la ilaha illallah, dibadali kalimatan-kalimat asyhadu yang bersaksi siapa saya laka kepada engkau biha sebab kalimat ini indallah. Paman katakan la ilaha illallah, kalimat yang saya akan bersaksi di hadapan Allah bahwa sampean itu Islam bertauhid. Faqala maka berkata Abu Jalin siapa Abu Jahal wa Abdullah dan Abdullah ibnu Umayyah berkata gini, ya Aba Thalibin wa Aba Thalib, atarghabu adakah berpaling siapa kamu, ada kamu berpaling atau benci an milati Abdul Muthalib dari agamanya Abdul Muthalib. Jadi lafaz roghibah itu kalau setelahnya an itu maknanya terbalik, kalau roghibah cinta, kalau ada an maknanya benci atau berpaling. Falam yazal maka tidak henti siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu itu menyodorkan atau menawarkan, yuridu itu menawarkan siapa Rasulullah ha pada kalimat la ilaha illallah itu ha pada la ilaha illallah alaihi atas Aba Thalib. Wa yaudani dan mengulang-ulang siap. Assalamualaikum. Nggih, bunyai siap-siap kalau terus ngaji sekedap. Jam nggih mantun asar niki berangkat kula mantun asar. Nggih mboten napa-napa nggih. Nggih mboten napa-napa siap mawon kula ngaji, sing ngaji nggih. Nggih. Nggih sekedap kula ngaji nggih sekedap. Kan sing ngaji. Nggih kita ngajirin kula. Oh, ono wae. Nggih busum kula ngajirin. Wa yaudani dan mengulang siapa keduanya yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bitil kalmaqolati dengan itu ucapan. Kata qala sehingga berkata Abu Thalib bin siapa Abu Thalib akhiroma pada akhirnya barang kalama yang membicarai siapa Abu Thalib hum pada nas orang yang di sekelilingnya itu huwa alamilati Abdul Muthalib, huwa bermula Abu Thalib, huwa bermula Abu Thalib itu alamilati Abdul Muthalib atas agamanya Abdul Muthalib. Wa aba dan tidak mau siapa Abu Thalib ayyakula pada hendaknya mengucapkan siapa Abu Thalib la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama ingatlah wallahi demi Allah la astaghfironna sungguh benar-benar akan sungguh itu tauhidnya lam tidak maksud sungguh benar-benar akan memintakan ampun siapa saya laka kepadamu wahai paman Abu Thalib paman malam unha di dalam selama tidak dilarang siapa saya angka dari engkau. Fa'anzala maka menurunkan Allah siapa Allah Ta'ala fihi di dalam perkaranya Abi Thalib atau istighfar fi di dalam perkaranya Abi Thalib atau istighfar menurunkan maka nalin Nabi pada ayat maka nalin Nabiyyi surat At-Taubat al-ayata ayat 113. Ini kita pahami sama-sama supaya kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang berbahaya. Jadi gini, ini judulnya Imam Bukhari. Apabila seorang musyrik ketika meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab dari ayahnya ngasih kabar beliau bahwa ketika
Abu Thalib ini sudah ada tanda-tanda wafat, itu Rasul datang ke rumah beliau. Di situ ada Abu Jahal, bin Hisam, gembong-gembong orang kafir ada. Ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Umayyah. Terus Rasulullah SAW berkata Abu Thalib, ya ami paman saya, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimat di mana saya akan menyaksikan, kalau sampean mengucapkan wahai paman, saya akan menyaksikan di hadapan Allah bahwa sampean itu benar-benar beriman, benar-benar tauhid. Terus Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah itu mempengaruhi Abu Thalib, atar ghabu an milati Abdul Muthalib, mosok sampean mau berpaling, mau sampean meninggalkan agamanya Abdul Muthalib, bapak sampean, mosok kamu rela, untuk mengaruhi. Falam yazal, Nabi terus menerus menyodorkan, menawarkan kepada Abu Thalib kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika Nabi menyodorkan wahai Abu Thalib, qul la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah, itu yang namanya Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah itu yang ngulang, wahai Abu Thalib, atar ghabu an milati Abdul Muthalib, mau sampean mau meninggalkan agamanya Abdul Muthalib, itu terus perang ini kan. Akhirnya walhasil sampailah, menurut ini kan Abu Thalib itu sampai akhir hayatnya beliau tidak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini versi ini kan. Kemudian Nabi merasa pamannya ini sumpah, ama wallahi, ingatlah demi Allah, aku akan selalu memintakan ampun kepadamu wahai paman selama tidak ada larangan. Nah, kemudian turun ayat fa anzalallahu fihi maka nabila akhir. Jadi Allah menurunkan ayat, maka Nabi tidak sayuja, enggak cocok bagi Nabi waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kan uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul syahid. Jadi setelah turun ayat itu intinya Rasulullah itu sudah tidak istighfar lagi kepada Abi Thalib. Nah sekarang gini yang jadi permasalahan, ini maaf ini kita sama-sama kita hati-hati ya. Kalau menurut hadis ini itu kan menggambarkan, menceritakan bahwa Abdul Muthalib paman Nabi, Abu Thalib kan, Abu Thalib itu adalah tidak, gampangannya tidak muslim sampai akhir hayatnya kan gitu kan. Tapi ada banyak karangan kitab, ini termasuk ini Asnal Mathalib fi Najati Thalib. Ini ada karena namanya kitab Asnal Mathalib fi Najati Thalib. Ini karangan Sayyid Dahlan, dan ada kitab yang lain yang jenis ini. Ini membela mati-matian, menerangkan jelas bahwa Abu Thalib itu muslim. Coba kan. Islam. Alasannya begini, ini alasan singkatnya itu begini. Kan ada iman, ada Islam. Iman itu kan qalbi. Tasdikun bil qalbi. Kemudian yang namanya Islam itu kan amal dohir, sholat, puasa, kalimat syahadat. Nah, Abu Thalib itu hatinya yakin iman terhadap kebenaran Nabi. Cuman beliau tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, enggak sholat dan sebagainya. Alasannya karena ada udzur. Gimana udzurnya? Begini, ini alasan kitab ini. Abu Thalib itu hatinya iman kepada Rasulullah. Cuman secara dohir tidak mengucapkan kalimat syahadat, enggak sholat dan lain sebagainya. Itu karena ada udzur. Itu begini, Abu Thalib itu kan pembela Rasulullah SAW, mati-matian. Kalau beliau ini menampakkan Islamnya, mengucapkan kalimat syahadat terang-terangan, kemudian sholat macam-macam, itu nanti justru Abu Thalib ini akan dimusuhi orang-orang kafir. Dimusuhi orang kafir, habis-habisan nanti. Ditindas habis-habisan, Rasul pun ditindas habis-habisan. Tapi karena Abu Thalib ini dohirnya enggak muslim, dianggap rombongan mereka, sehingga ketidaknampakan atau Abdul Muthalib Abu Thalib tidak menampakkan keislamannya itu untuk melindungi Nabi. Dia artinya iman hatinya, cuman tidak menampakkan untuk melindungi Nabi, itu alasannya. Nah, orang yang imannya seperti inilah, nah itu orang yang imannya bisa bermanfaat di hadapan Allah. Bahkan di sini kan diceritakan bahwa Abu Thalib itu ketika akhirnya kan tidak mengucapkan kalimat syahadat. Di sini diterangkan. Jadi paman Nabi namanya Abbas. Ini ada saya baca. Ini satu riwayat gini, lamma taqarraba min Abi Thalib al-mautu nadhara il Abbas. Ketika sudah meninggal itu Abbas itu melihat mulutnya Abi Thalib itu gerak-gerak. Terus dikuping oleh Abbas. Tahu-tahu kata Abbas, dikuping oleh Abbas mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya kata Abbas, Mat, tahu enggak kamu bahwa itu kan kalau statusnya dengan Abbas itu kan saudara.
Saudara saya Abu Thalib, tahu enggak kamu? Itu akhir hayatnya baca syahadat. Itu pesan Abbas. Saya dengar sendiri. Saya dengar. Nah, kenapa alasannya Abbas kok tidak bilang, wahai Muhammad, bahwa Abu Thalib itu baca la ilaha illallah? Tidak, karena waktu itu beliau Islam. Maka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi bilang, wahai Muhammad, aku dengar saudara saya Abu Thalib itu membaca kalimat syahadat. Tidak membaca kalimat la ilaha illallah, karena waktu itu beliau belum Islam. Jadi Abbas, paman Nabi, berarti kan saudaranya, itu ngakui bahwa akhir hayatnya Abu Thalib itu ketika di kuping membaca kalimat syahadat. Pada saat itu Abbas dari Islam. Dari Islam. Nah, makanya beliau bahasanya baca kalimat syahadat ini, Pak. Bukan la ilaha illallah, karena dia belum Islam. Nah, kemudian ini apa yang harus kita hati-hati. Kan ada di Quran tuh, ada apa? Surat Al-Ahzab ayat berapa? 57 kan? Walladzina yudhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adalahum adzabam muhina. Walladzina yudhuna Allah wa rasulahu, ini harus hati-hati, orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan melaknat dunia akhirat. Coba kalau orang tua Nabi kita kafirkan, paman Nabi kita kafirkan, yang dia membela mati-matian, apa hendak menyakitkan Nabi? Nah, ini yang harus kita hati-hati. Memang banyak hadis itu kayak idornya kayak gini, cuma banyak kitab-kitab yang sejenis ini itu ada 8 kitab yang menerangkan Islamnya Abi Thalib. Nah, makanya kalau kita hanya baca ini saja, saya sendiri kalau hanya baca, pasti keyakinan kita, wah Abu Thalib itu gak Islam. Jadi bahaya. Bahkan ini diterangkan di sini itu, orang yang mengafirkan Abu Thalib itu dikhawatirkan su'ul khotimah karena menyakiti Nabi. Coba. Walladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anallahu fid dunya wal akhirah. Dunia akhirat dilaknat. Berarti kan takut su'ul khotimah. Nih, makanya hadis ini dohirnya. Makanya di sini terangkan, karena dohirnya ini menurut kayak ramai beliau itu tidak muslim, maka ketika dimakamkan ya ala guru Islam. Nah, ya guru muslim ketika tazwil merambut jenazahnya, tapi dia itu muslim. Nah, ini lagi seperti adalah saya punya ini. Iya. Bahwa ada ayat turun yang Allah engkau Muhammad tidak bisa memberikan ujian, Allah memberikan kepada orang lain. Iya. Gimana? Itu kan katanya. Iya. Saya mendengar nama takdir itu baik. Kata itu dipaksakan ayat itu tidak turun. Ayat ini makan. Nah, jadi gini, di kitab ini diterangkan, ayat ini kata saya teliti, ini diterangkan, saya teliti itu tidak ada kaitannya dengan Abi Thalib. Nah, jadi diterangkan di sini, ini tatabatu al hadis, saya meneliti beberapa hadis, bisa babin uzulia, fawajatu mungkosimatan ila salati ajwin. Ini ada 3 pendapat. Pertama diturunkan Abi Thalib, yang kedua turunkan masalah orang tuanya Rasulullah. Yang ketiga diturunkan Aba Inas aladina matu al kufri. Dari 3 pendapat ini kata pengarang ini adalah nggak ada yang benar. Kalau ini turunkan Abi Thalib dipaksakan. Bahkan ada yang mengatakan diturunkan pada orang tua Nabi, itu juga dipaksakan. Ini ada lagi, saya punya kitab, nah ini namanya Rosail Imam Suyuti ini, Finajati Walidi, kitab yang menerangkan bahwa orang tua Rasulullah itu Muslim. Ini masuk nanti kalau babnya kita bahas yang ini. Yang jelas kita ini maaf, walaupun sekarang ini kan beredar ya di mana-mana, yang jelas itu kan beredar ya, bahwa Abu Thalib itu kafir, ibu bapak Nabi jangan diikuti. Ingat-ingat walladzina yu'dzuna Allah rasulahu. Itu kan menyakitkan hati Nabi. Bayangkan misalkan gini ya, maaf ini orang tua kita, paman kita yang membela kita mati-matian, terus dibilang neraka itu kan gitu kan. Wah, paman kamu neraka, di kuburan disiksakan, sakit hati kita kan ya enggak. Apalagi itu Rasulullah, kan menyakitkan itu. Maka potensi su'ul khotimah. Ini walladzina yu'dzuna wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Berarti kan potensi su'ul khotimah. Semuanya hati-hati. Nanti saya bersyukur punya kitab ini kan, alhamdulillah kan. Jadi kalau enggak ya mungkin terbawa arus mengatakan kayak gitu, kira-kira begitu. Nah,
Iya orang sebelah, apalagi orang sebelah. Orang sebelah itu kan. Iya orang sebelah. Sampai baca tabel kan kita baca. Iya. Itu ada belahan. Belah. Jadi sampai ada kan Pak Rojab ini adat. Di kitab tuh ada Pak ya. Walaupun kayak ya yang namanya Abu Lahab itu kan sudah jelas ya kan. Itu ada orang ini yang zaman Nabi itu setiap suatu baca tabat tujuannya nyindir. Terus anaknya Abu Jahal kan tidak enak gitu kan. Lapor Nabi juga marah. Juga mau marah dibela. Nah, cuman padahal sudah jelas gitu kan. Nah apalagi yang sifatnya Abu Thalib yang mati-matian. Nah, maka pokoknya kita hati-hati, pokoknya kita hati-hatilah. Singat waladina yuk. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya itu kan seluas. Babul jarti bab menerangkan pelpa kurma al kubri ditancapkan di atas kuburan. Wa uso dan berwasiat Buraidah al Aslami. Berwasiat ayuj ala padanya dijadikan fi kubrihi di kuburannya. Buraidah jari dani apa dua pelpa kurma. Waro'a dan melihat. Jadi Buraidah ini wasiat, kalau saya mati tolonglah ada pelepah itu kurma yang ditancapkan apa di kuburan saya. Waro'a dan melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu fustotan pada fusto, kalau orang Jawa ini kubah, kayak kubah ya kan. Ala kubri Abdurrahman, di atas kuburannya Abdurrahman bin Abu Bakar. Faqala Ibnu Umar inji mencabutlah kamu, melepaslah kamu, mencabutlah kamu pada fusto. Ya gulam, wahai gulam ini pembantunya. Inna mayudilu sesungguhnya melindungi pada Abdurrahman amaluhu apa amalnya Abdurrahman. Jadi Ibnu Umar ini ya termasuk kayak ayahnya kan, pembawaan keras itu ada. Jadi ketika makamnya Abdurrahman yaitu putranya Abu Bakar namanya Abdurrahman itu kan dikasih kubah. Itu kan Umar lepas itu. Yang melindungi itu amalnya bukan cungkupnya, gampang itu kan. Bukan kubahnya, yang melindungi mayat itu adalah amalnya. Untuk mau itu bangun bagus-bagus, tapi enggak sembahyang, baik. Jadi kan yang melindungi itu amalnya. Walaupun gampangannya dikasih kubah, enggak kehujan kepanasan, enggak amalnya buruk ya sengsara juga. Kata beliau yang melindungi itu amalnya. Waqala berkata Kharijah ibnu Zaidin, kata Kharijah, ro'aitu melihat siapa saya ini pada diriku, aku melihat diriku. Waktu itu wanahnu kali bermula kami dengan teman-teman itu subhanun beberapa pemuda fi zaman Utsman, di dalam zaman Utsman radhiyallahu anhu. Wa inna asaddana sesungguhnya lebih sangatnya kita wasabatan apanya melompatnya itu aladhi orang yasibu yang melompat siapa aladhi qabra Utsman bin Mat'un kata yujawiza sehingga bisa melewati siapa aladhi pada kubro. Jadi Kharijah itu gini, ini nyangkal perkataan Ibnu Umar. Enggak ada manfaatnya kasih kubah-kubah itu, yang manfaat itu amalnya. Intinya beliau enggak boleh dikasih kubah-kubah. Kata Kharijah, saya melihat diri saya waktu itu saya lah sebaya dengan teman-teman kami, saya masih muda. Zamannya Sayyidina Utsman, jadi khalifah. Teman kami yang paling loncatnya paling tinggi itu bisa melompati kuburan Utsman bin Mat'un. Berarti kuburan Utsman bin Mat'un tinggi. Nah, maknanya tinggi. Wa inna asadatana sesungguhnya di antara kita yang paling kuat melompatnya itu bisa melewati kuburannya Utsman. Oh, berarti kuburan Utsman itu adalah tinggi. Wa qala Utsman bin Hakim akhoda memegang biadi dengan tangan saya Kharijah. Kata Utsman bin Hakim, fa'ajlasa maka mendudukkan siapa Kharijah ini pada saya. Akhoda memegang biadi Kharijah. Fa'ajlasa maka mendudukkan siapa Kharijah ini saya ala kubrin di atas kuburan. Wa akhbaram dikabar siapa Kharijah ini saya an ami dari pamannya Kharijah namanya Yazid bin Sabit. Qala Yazid. Ini kata Yazid, ini versi Yazid ini bin Sabit. Innama kuriha sesungguhnya dibenci. Zalika apa itu julus alal kubri, duduk di atas kuburan diharamkan, itu maknanya. Jadi kuriha itu haram maknanya. Itu liman bagi orang akdasa yang berak atau kencing siapaman. Akdasa yang berak atau kencing siapaman
alaihi atas kubri. Jadi versi Yazid bin Sabit, orang duduk di atas kuburan diharamkan. Itu bagi orang yang duduknya mau kencing, mau berak. Berarti kalau duduk biasa nggak masalah. Nah, nggak masalah. Jadi misalkan ada orang ngiring-ngiring jenazah, terus ada sebagian duduk di atas kuburan kan ada. Nah itu kalau versi beliau ini Yazid bin Sabit itu nggak masalah. Yang diharamkan itu kalau duduknya liman biasa. Maksudnya itu orang yang berak kencing. Nah, atau bisa juga kuburan dikentuti. Nah, ya itu yang kurang ajar, itu yang haram. Kalau sekedar duduk nggak masalah, kata beliau. Waqala Nafi'un, Nafi' karena ada Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu yajlisu, duduk siapa Ibnu Umar alal kubur, atas apa? Kuburan. Nah, jadi Ibnu Umar yajlisu al kubur. Nah, ini versi beliau. Nah, cuman yang masyhur dari di kalangan sahabat pun juga beda pendapat. Yang masyhur bahwa yang namanya duduk di atas kuburan tetap haram karena ada hadis itu begini. ini yang namanya gimana ya? Di kalangan sahabat saja beda pendapat. Jadi ada hadis itu gini. La'an ato'a ala rudfin akhabu ilayya min an ato'a al qabrin. Jadi saya menginjak kuburan, saya menginjak batu yang panas itu lebih saya cintai daripada saya menginjak di atas kuburan. Nah, ini dalil yang dipakai orang bahwa nginjak di kuburan itu nggak boleh haram. Nah, yang tadi yang membolehkan itu maksudnya kalau nginjak, kalau duduk itu untuk kencing, untuk berak katanya. Jadi ada dua versi. Cuman yang masyhur yang namanya nginjak atau duduk itu haram kecuali ada hajat, misalkan kalau ziarah makam jana, ya kan nggak bisa kalau nggak melangkah itu kan lain karena darurat. Jadi zaman Nabi aja sudah, zaman sahabat sudah beda pendapat. Qala Imam Bukhari kata sana Yahya kata sana Abu Muawiyah al-Amas an Mujahidin Antawis an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sunya Nabi marra itu lewat siapa Nabi? Lewat di kubro ini bertemu dengan dua orang yang dikubur. Ini majaz mursal min itlaqil mahal wa iradatil khal. Yang diucapkan itu tempat kuburannya dimaksud itu orang yang menempat. Maka marra lewat siapa di kubro ini bertemu dengan dua orang yang dikubur. Jadi orang bukan kuburannya. Yu'adzabani yang disiksa. Nah, siapa kubur ini? Maksud kuburan disiksa ada mungkin. Kubur ini maksudnya dua orang yang dikubur. Namanya majaz mursal min itlaqil mahal wa iradatil khal. Faqala maka berkata siapa Nabi, innauma sungguhnya kubur ini la yu'adzabani itu sungguh disiksa. Siapa kubur ini? Wa ma yu'adzabani dan tidak disiksa siapa kubur ini fi kabirim sebab Pak Sawabiyah sebab perkara yang besar. Dua orang ini disiksa oleh Allah, tidak disiksa sebab perkara yang besar. Perkara yang besar jadi tidak disiksa perkara yang besar menurut orang ini, orang yang dikubur ini, oh ini biasa ini dosa kecil ini padahal dosa besar, atau menurut umumnya orang dianggap dosa kecil. Ama akaduma adapun salah satunya kubro ini fakana maka itu ada siapa akad itu layas tatiru tidak membuat satir siapa akad minal bauli. Yang satu ini kata Nabi disiksa karena dia tidak buat satir ketika kencing, maknanya dia telanjang. Jadi disiksanya itu bukan karena kencingnya tapi karena membuka aurat. Karena ada sekarang ini kan orang asal nempel cur-cur. Nah ini itu layas tatiru minal bauli, tidak membuat satir maknanya dia telanjang, maknanya dia itu tidak menutupi aurat, itu maknanya. Wa amal akharu, cuman satu riwayat itu tidak begitu. Satu riwayat itu layas tanjiu, tidak menuntaskan. Dia memang kalau kencing tidak pernah tuntas. Cur selesai kan terus lari. Ketika pergi atau lari atau jalan tuh keluar lagi. Ya, kan bahaya ini kan. Makanya dalam fikih itu ketika kita kencing kan dianjurkan kan diam-diam atau diurut-urut. Itu kan dalam rangka supaya tuntas. Di satu riwayat layas tanjiu, maknanya tidak menuntaskan. Asal selesai berhenti langsung pergi. Padahal nanti di tengah-tengah jalan itu keluar lagi. Wa amal akharu, fakana maka itu ada si amal akharu adapun bermula yang lain, fakana maka akhor itu yamsi fi namimah. Yang satu ini gawenya ngadu domba.
Suma akhoda mengambil siapa Nabi jaridatan pada pelpa kurma rotban yang basah. Basah kok maka membelah siapa Nabi pada jaridah ini binisbairi dengan jadi dua. Suma goroza menancapkan siapa Nabi fikuli kobrin wahidatan pada satu. Sebelum satu-satu. Faqalu sahabat, ya Rasulullah, lima karena apa? Sonakta melakukan siapa engkau ya Rasulullah? Hada pada ini goroza. Ya Rasulullah, apa masalah sama kau menancapkan ini? Faqala maka berkata siapa Rasulullah SAW, la'allahu mudah-mudahan adab siksa, la'allahu mudah-mudahan adab itu ayu khaffafa itu hendaknya diringankan apa adab anhuma dari kobro ini, maksudnya makhluk orang yang di dalamnya malam yai basah di dalam selama belum kering apa jari data ini. Jadi kata Nabi, ya mudah-mudahan adab itu diringankan bagi mereka berdua ini selama belum kering. Nah, ada yang menafsiri. Jadi yang membuat ringannya adab orang yang ditancapkan kuburan tancapi pelpa kurma itu bukan karena pelpa kurmanya, tapi karena tasbihnya. Karena kata di dalam Al-Quran itu surat Al-Isra ayat 44 ada keterangan wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu kecuali bertasbih. Tasbihnya ini yang bikin orang itu ringan di kuburan. Terus dinalar, oh berarti semua apa saja dikiaskan yang masih basah kayak bunga, kayak apa saja kan? Ya nak nyekar itu nyekar. Asal masih belum kering. Itu bertahap dan tasbihnya itu yang buat ringannya ahli kubur. Akhirnya dipikir, dong yang tidak punya akal katakan pelpa kurma bunga saja bisa pengaruh tasbihnya. Bagaimana tasbihnya orang beriman? Ya kan? Nah, tahlilnya orang beriman di atas kuburan, langsung ada manfaatnya. Wong pelpa kurma aja bisa manfaat tasbihnya. Bagaimana kita orang yang beriman? Ya ziarah kubur orang tua kita terus tahlilan, baca Quran dan sebagainya. Nah, ini Pak Rojab. Apa? Apakah hanya sekedar dedaunan aja? Apa pelpa kurma aja? Jadi kiasiannya lain apa saja, maksudnya kan? Tanaman bunga. Iya, bunga apa saja yang Sekalian kan basah terus. basah. Otomatis. Apa sih yang basah? Tapi setiap yang hidup lah ya. Iya, yang hidup. Makin aisya'in khayin wa khayatu kulisa'in bikasbihi. Hidupnya segala sesuatu itu bikasbihi. Fal khosab khayun. Kayu dianggap hidup malam yai bas selama belum kering. Wal hajaru khayun. Batu dianggap apa? Hidup malam yang yukto selama belum dipotong-potong. Berarti kalau begitu mungkin bisa juga kayu. Iya, bisa juga kayu. Yang ini ya dikasih tancapi ada pohon ini. Iya. Ya kan? Oh, itu Katanya batu dianggap hidup. iya Sebelum dipotong. sebelum potong-potong. Batu. Nah, ini situ yakin apalagi tahlilnya orang Islam sangat manfaat itu. Bab mau'idotul muqaddis, bab menerangkan mau'idonya, bermula ini bab menerangkan mau'idonya orang yang ahli hadis indal qabri di sisi kuburan. Waqu'u di ashabi dan duduk beberapa temannya muqaddis khaulahu di sekelilingnya muqaddis. Yakhrujuna keluar siapa ahli kubur minal ajdasi dari beberapa kuburan. Al ajdas bermula manadas itu al kubur, beberapa kuburan. Bu'thirat bermula maknanya bu'thirat itu uthhirat dikeluarkan siapa? Bu'thirat mana jadi? Wa idal kuburu bu'thirat ya. Dikeluarkan apa al kubur? Ya orangnya penghuninya. Ba'sartu khaudi. Ba'sartu membalik siapa saya khaudi pada telaga saya. Aija'al itu menjadikan siapa saya asfalau pada lebih bawahnya khaudi, a'lau pada lebih atasnya khaudi. Wal ikot bermula maknanya ifat itu alis cepat-cepat. Wa qara'a membaca al-amas ila nasbin kan yauma yakhrujuna minal asdasi siro'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Itu ayatnya al-ifat itu al-isra mencepatkan. Wa qara'a al-amas ila nasbin ila syai'in sesuatu mansubin yang tegakkan yastabikuna berlomba-lomba cepat-cepat siapa nas ilai kepada syai'in wan nusbu berlafaz nusbu itu wahidun mufrad
Nasb itu masdar. Yaumal khurus di dalam harinya keluar minal kubur. Yang silun bermula yang situ yakhrujuna keluar siapa ahlil kubur atau nas. Ini penting kita tahu. Jadi Imam Bukhari bikin bab. Nah, ini memberi mauidho seorang muhadis, katakan orang alim, orang pinter, memberi mauidho di sisi kuburan ketika selesai ngubur. Terus teman-teman pengiringnya duduk. Jadi ini penting. Misalkan ada orang ya sudah dikubur, terus sebelum bubar, setelah talqin dikasih pejangan. Nah, dikasih mauidho. Nah, bahasa yang dicontohkan Imam Bukhari yakhrujuna min asdas, ini maknanya ketika orang itu memberi mauidho, habis kubur mayit kan memberi mauidho, itu seputar yang kaitannya dengan masalah kuburan, akhirat. Jangan kubur orang mati bahas partai. Nah ini kan cocok ini kan, karena kalimatnya yakhrujuna minal asdas kan gitu kan. Ini maksudnya Imam Bukhari itu kalau memberi mauidho yang dikumpulkan seputar masalah kematian, bangkit dari kubur, kita bakal mati seperti ini dan bangkit seperti ini. Itu kayak gitu maksudnya gambarnya itu. Jadi jangan lari dari asal usulnya, nanti pas mana-mana. Penting ini ya. Jadi nggak salah ya orang insyaallah. Belum pulang itu kasih mauidho. Ya kultum lah bahasanya kan. Nah, ceramah. Qala Imam Bukhari hadatsana Utsman. Qala Utsman hadatsani Jarir. An Mansur an Sa'id bin Ubaidah an Abi Abdurrahman an radhiyallahu anhu qala Ali. Kuna ada siapa kita kata Ali itu fi janazatin di janazah fi Baqil Ghurqat. Ini nama kuburan. Baqil Ghurqat yang sudah haji umrah tahu lah sebelahnya masjid ya. Fa'ata maka datang pada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqu ada maka duduk siapa Nabi waqatna. Itu kami duduk. Kaulahu sekeliling Nabi. Wa ma'au dan itu bersama Nabi miksorotun bermula sesuatu yang dibuat dengan tongkat ini. Miksor bermula tongkat. Ini bermula tongkat. Fanakasa maka mengetuk-ngetuk siapa Nabi. Fanakasa maka mengetuk-ngetuk siapa Nabi. Faja'ala maka memulai siapa Nabi yang kutu. Oh keliru. Fanakasa maka mendingklukkan kepalanya siapa Nabi. Fanakasa maka mendingklukkan kepalanya siapa Nabi. Faja'ala maka memulai siapa Nabi yang kutu itu mengetuk siapa Nabi. Mengetuk bumi. Bimik sorotihi dengan tongkatnya Nabi. Sumakola berkata siapa Nabi. Ma minkum. Tidak ada itu sebagian dari kamu semua min akhadin bermula seseorang. Ma min nafsin tidak ada bermula diri orang. Mangfusatin yang diciptakan itu illa kutibah kecuali sudah ditulis makanuha apa tempatnya mangfusa minal jannati dari surga wanari dan neraka wa illa qad kutibat bersama kutiban apa kutibat saja kutibat ya illa wa qad kutibat dan kecuali benar-benar telah ditulis apa mangfusa sakiyatan kali orang yang celaka au saidatan atau bahagia faqala rajulun ya Rasulullah afalana tatakilu adakah maka tidak menyerah siapa kita ala kita batina atas tulisan kita atau takdir kita ala kita batina atas tulisan itu takdir kita wanadau dan meninggalkan siapa kita alam-ala pada beramal faman maka bermula barang siapa itu karena ada siapa man minna faman maka bermula barang siapa karena itu ada siapa man minna itu sebagian daripada kita itu min ahli sa'adah sebagian daripada ahli bahagia fayasiru maka akan kembali maka menjadi siapa man itu ila amali ahli sa'adah wa amaman ada pun bermula orang karena yang ada siapa man minna itu min ahli saqawa fayasiru maka akan menjadi siapa itu min ahli min itu ila amali ahli saqawa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama ahli sa'adah ada pun bermula ahli sa'adah bahagia fayasaruna maka itu akan dimudahkan si alus sa'adah li amali sa'adah kepada amal bahagia wa ama alus saqwa fayasaruna maka itu akan dimudahkan siapa alus saqwa wa ama alus saqwa dan adapun bermula orang yang ahli celaka maka itu akan dimudahkan fayasaruna maka itu akan dimudahkan saqwa li amali saqwa pada amalnya pada beramal yang menyebabkan celaka. Sumakon Nabi fa'amaman atau wattaqo dan adapun bermula orang atau yang memberikan siapa man berikan sebagian hartanya gampangnya dermawan suka infak zakat wattaqo dan
bertakwa siapa man fasanuyassirhu lil yusra. Jadi kata Ali, kami para sahabat waktu itu di Baqiul Gharqad sedang ya nunggu jenazah. Waktu Nabi datang, terus Nabi duduk, kami duduk sekeliling beliau. Nabi bawa tongkat, terus Nabi mendingklukkan kepala. Nabi sambil ngetuk-ngetukkan ke tanah. Nah ini isyarah, ini maknanya begini, merenung. Jadi ini masuknya itu isyarah bahwa orang itu kalau ngantar jenazah sambil merenung, itu masih merenung. Terus Nabi sambil ngetuk-ngetuk, itu maknanya gini, makna isyarahnya, kamu renungilah, kamu tuh bakal balik ke sini. Renung kamu bakal balik ke tanah. Nah, itu maksud kita suruh merenung, sambil ketuk-ketuk. Ini isyarah, renungilah, kamu bakal balik ke tanah seperti ini. Terus Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin, tidak ada seseorang di antara kamu semua, tidak ada diri yang diciptakan oleh Allah kecuali tempatnya sudah dipastikan, apa ahli neraka, apa ahli surga. Ahli surga, apa ahli neraka. Wa illa qutiba, dan benar-benar telah ditulis apakah dia celaka apa bahagia. Nah, ketika Nabi mengatakan seperti ini, bahwa orang itu sudah dipastikan lah celaka, bahagia sudah ditulis, di sono sudah ditulis. Terus ada orang tuh begini, ya Rasulullah, kalau begitu, kita menyerah tulisan kita jelas. Ngapain kita sholat macam-macam beramal? Kalau kita takdirnya surga, surga. Utusannya sudah dinyatakan. Kalau takdirnya neraka juga neraka. Ngapain kita beramal? Kalau kita ini alus sa'adah, ya juga bahagia. Kalau ini neraka juga neraka. Ngapain kita capek-capek beramal? Nah itu Pak, apa jawab Nabi? Hebat Nabi itu, wa amma alus sa'adah fa yassaruna lil amali alus sa'adah, wa amma alus saqawa fa yassaruna li amalis saqawa. Jadi kata Nabi, kamu jangan terus mutung, walaupun sudah ditakdir di sana tulisannya sudah ada. Kalau celaka ya celaka, kalau bahagia bahagia. Kamu jangan mutung, jangan beramal. Karena begini kata Nabi, orang itu kalau takdirnya alus sa'adah, bahagia, itu mesti dimudahkan amal yang baik-baik, sholat dan seterusnya. Kalau orang itu takdirnya celaka, pasti dimudahkan untuk amal-amal yang mengarah ke celaka. Itu maknanya begini. Kalau kamu tahu bahwa orang itu kalau takdirnya orang bagus, itu kan dimudahkan amal bagus. Itu artinya kamu gini, wah saya mau rajin sholat, mau rajin puasa, mau rajin zikir. Nah barangkali itulah menjadi takdir saya jadi orang yang bahagia. Karena orang yang dimudahkan amal baik itu tandanya dia jadi orang yang bahagia. Tanda kan? Orang yang dimudahkan amal yang buruk-buruk itu tandanya ahli celaka. Nah sekarang tanda itu kamu mau yang mana? Nah, mau tanda orang celaka apa bahagia? Kalau kamu tanda orang mau bahagia ya sudah, yang rajin-rajin. Jadi jangan mutung. Nah itu masalah gitu kan, jangan mutung. Justru kamu harus berusaha beramal baik supaya menjadi tandanya orang yang bahagia. Aneh kan? Pintar Nabi itu luar biasa. Jadi tambah semangat kan? Saya mau semangat ngaji, mau semangat zikir wirid, mau semangat sedekah, supaya saya mendapat apa? Tandanya jadi rombongannya orang-orang yang bahagia. Terus Nabi membaca fa'amman atawat taqo. Adapun orang yang suka infak, suka menolong orang, bantu orang, wattaqo, dia bertakwa, fasanuyassiru lil yusra, akan dimudahkan kemudahan, maksudnya masuk surga. Kalau kamu gak sembahyang, waduh alamat celaka kamu, rugi kamu. Babu ma jaa fi qatli nafsi wallahu a'lamu bishawab.